Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sudah siap belajar PAI hari ini? Ya, kita masih di pelajaran yang pertama ya, adab bergaul. Hari ini kita akan lanjutkan dari halaman 3 sampai selesai insyaallah. Nah, sebelumnya jangan lupa ya semuanya anak-anakku menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah duduk yang rapi, tidak boleh sambil berbaring ya. Yang sudah melihat video ini, duduk yang rapi, berpakaiannya juga rapi, pakai seragamnya, dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari ini tidak sia-sia. Semoga dengan menjaga adab-adab yang disebutkan tadi ya, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya menjaga adab ya dalam menuntut ilmu. Nah, kita baca doa dulu ya sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mempelajari adab bergaul, diantaranya menjaga ucapan ketika berbicara, selalu berprasangka baik, penyayang dan pemaaf. Nah, hari ini kita akan bahas yaitu menghindari perbuatan yang dapat menzolimi sesama. Nah, di sana juga ada adab kepada yang tua, juga kepada yang muda. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak ya, buka di halaman 3 ya. Zolim itu artinya apa ya? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Zolim artinya adalah perbuatan merugikan orang lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zolim merupakan sifat yang tercela. Islam ya melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang lain, apalagi kepada sesama muslim ya. Maka jauhilah perbuatan zalim kepada orang lain ya, dengan siapapun. Anak-anakku semuanya ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, beliau bersabda, kullul muslimi alal muslimi ya, antara sama muslim haramun, diharamkan, damuhu wa maluhu wa irduhu, menumpahkan darah, merampas harta, dan melecehkan kehormatannya ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim itu terbagi menjadi 3 macam ya. Pertama, zalim kepada Allah, kemudian zalim kepada makhluk, yang ketiga zalim kepada diri sendiri. Contohnya adalah zalim kepada Allah seperti menyembah patung, meminta pada kuburan, dan mempercayai jimat ya. Pokoknya berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka itu adalah contoh zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosanya paling besar ya. Dosa kezaliman yang paling besar. Jika dia tidak bertaubat, maka dia akan masuk ke neraka selama-lamanya ya. Kemudian zalim yang kedua contohnya adalah zalim kepada makhluk, yaitu menghina sesama manusia, menyiksa binatang ya, dan merusak lingkungan. Ya, merusak lingkungan, misalkan ada pohon, ya kita iseng dicabut-cabutin pohonnya, ya ini namanya merusak lingkungan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga,
contoh zalim kepada diri sendiri. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang zalim kepada Allah kemudian dia zalim kepada makhluk, maka sudah termasuk zalim kepada dirinya sendiri, ya. Lihat contoh zalim yang ketiga ini, berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti meninggalkan sholat, berdusta dan lain sebagainya. Ya, maka dikatakan di sini bahwasannya jika seseorang sudah zalim kepada Allah, kemudian zalim kepada makhluk, maka dia sudah bagian dari zalim kepada diri sendiri. Itu ya anak-anakku ya. Jadi zalim itu terbagi menjadi 3. Zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, ya, contohnya menyembah patung, meminta kepada kuburan, dan mempercayai jimat. Kemudian yang kedua, zalim kepada makhluk, ya, menghina sesama manusia, menyiksa binatang, dan merusak lingkungan. Dan zalim kepada diri sendiri, ya, tentunya berbuat dosa kepada Allah, ya, dan contohnya itu meninggalkan sholat, berdusta, mencuri, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agama Islam itu penuh dengan keadilan dan jauh dari kezaliman. Oleh karenanya, ya, Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Nah, perlu kita ketahui, ya, doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah, ya. Termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya, ya. Misalkan kita menzalimi orang lain, ya, tuh orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika dia berdoa keburukan maka, ya, bahaya untuk diri kita. Ya, maka dari itu hendaklah kita jauh-jauh dari perbuatan zalim ketika bergaul dengan orang lain, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kita dizalimi oleh orang lain, maka hendaknya kita bersabar, ya. Tidak perlu membalas atau balas dendam, ya. Baik, nah, ngomong dendam, kita baca dendam dulu nih. Apa ini dendam, ya? Ya, ini tadi yang sudah dikatakan Pak Guru, ya. Jika kita dizalimi orang lain, maka hendaknya kita bersabar, tidak perlu membalas, ya, atau tidak perlu balas dendam, tidak perlu membalas atau balas dendam. Hendaknya kita bersabar dan memaafkan kesalahannya, ya. Kemudian orang yang memikirkan dendam itu, ya, nanti di hatinya itu akan terpecah, nggak konsentrasi, ya, mikirin dendam aja, nggak bisa belajar nantinya, ya. Dan kemudian banyak manfaat-manfaat atau kebaikan-kebaikan yang akan hilang dari dirinya, ya. Nah, contohnya misalkan kita mendiamkan orang yang menzalimi kita, ternyata dendam seperti ini tidak boleh, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin." Ya, yang artinya haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari, ya sudah, baikan lagi, ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Gitu ya anak-anakku. Ini adalah adab seorang muslim dalam bergaul dengan orang lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mau selesai ini pembahasan pelajaran 1, ya. Kita baca dulu ini adab-adab Islam itu diantaranya harus dijaga dalam pergaulan sehari-hari, ya, baik kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda. Nah,
Orang yang lebih tua diantaranya adalah abi, umi, ayah, ibu, ya, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Dan orang yang lebih muda itu adik-adik kita, adik di rumah, maupun adik-adik yang ada di sekolah, ya. Nah, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Kalau kepada yang lebih muda, maka kita harus menyayangi, ya. Ingat, setiap kebaikan adalah sedekah dan dibalas dengan pahala. Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan itu merupakan sedekah, ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Nah, anak-anak paham ya? Siapa yang ingin pahala, ya, maka sedekah. Nah, sedekah itu bukan hanya dengan uang, dengan harta, tapi sedekah juga bisa dengan perbuatan dan yang lainnya. Contohnya mendamaikan orang yang berselisih, ya, orang yang musuhan berselisih, orang berantem kita damaikan, itu sedekah. Kemudian menolong orang naik kendaraan, ya, itu sedekah. Kemudian membantu menaikkan barang seseorang ke atas kendaraannya, itu sedekah. Kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik, itu sedekah, anak-anakku. Kemudian langkah kaki ke masjid, Masya Allah, ternyata itu juga sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan, ini juga sedekah. Dan pastinya, ya, ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pahalakan, ya, anak-anakku semua, ya, maka hendak kita bersedekah setiap hari. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berikut adalah adab bergaul kepada yang lebih tua. Ini sudah tahulah semua anak-anak, ya, sudah pinter, ya, mendahului salam, bersalaman ketika bertemu dengan mereka, berbicara kita harus sopan, kemudian jangan menyinggung perasaan mereka, ya. Kalau kita melihat sisi buruk kepada orang yang lebih tua dari kita, jangan kita bicarakan, nanti menyinggung perasaan mereka, gitu, ya. Kemudian selanjutnya mendengarkan nasihat-nasihatnya. Biasanya kalau orang yang lebih tua itu menasihati kita, mereka mengharapkan kebaikan kepada diri kita, ya. Kemudian kita berusaha berbuat baik, ya. Kemudian apalagi tuh? Terakhir, bersedia membantu semampu kita, ya. Bila mereka membutuhkan pertolongan kita, maka bantu semampu kita. Ini ada kepada yang lebih tua. Insya Allah anak-anak sudah paham, ya. Kemudian terakhir, ada bergaul kepada yang lebih muda, ya. Pertama, mengucapkan salam. Kemudian ucapan kita kepada adik kita ini, ya, kan adik kita orang yang lebih muda, ya, harus sopan. Kemudian berbicara dengan sopan sama juga, ya. Kemudian yang keempat, memberikan kasih sayang, ya. Kemudian berbuatlah sesuai ucapan kita. Kalau kita ngomong A, ya kerjakanlah yang A itu, ya. Itu contoh. Kemudian berilah contoh yang baik, ya. Memberikan nasihat yang baik apabila ia berbuat salah. Apabila adik kita berbuat salah, maka berilah nasihat yang baik. Kemudian menolong, ya, apabila ia menemui kesulitan, ya. Dan kita harus bersabar, ya, apabila adik kita tersebut, ya, keras kemauannya. Bersabar, ya, kita yang tua harus banyak-banyak mengalah kepada adik kita yang lebih muda. Demikian, ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alhamdulillah nih pelajaran 1 sudah selesai, ya. Ada sedikit kesimpulan, ya. Anak muslim menjaga adab bergaul dengan menjaga ucapan, kemudian selalu berprasangka baik, kemudian penyayang dan pemaaf, kemudian
menghindari perbuatan yang dapat menzalimi sesama, ya. Nah, ini harus diingat ya anak-anak ya. Selesai sudah ya, alhamdulillah, semoga dapat dipahami dan mengamalkannya ya. 3 hari ini kita membahas ini, semoga mudah dipahami ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pelajaran kita ya. Insyaallah kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Tugas hari ini ya, kerjakan latihan halaman 6, 7, dan 8, kemudian kirim ke Classroom topik latihan. Ya, ke Classroom ya, jangan ke WA. Karena di Classroom penyimpanannya tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.